pertanyaan Ustaz. Silakan. Kan ini waktu yang paling afdol sholat isya tadi menurut hadis riwayat Aisyah itu kan di akhir waktu nih Ustaz. Tapi biasanya kan kalau di akhir waktu biasanya di sini masjid sudah sepi kan Ustaz, gak ada yang jamaah. Jadi kan mau nggak mau kita sholatnya sendirian. Mana yang lebih afdol Ustaz? Bareng waktu dengan jamaah atau sendirian di akhir waktu? Yang lebih baik, yang paling afdol, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah rabbil alamin, samawati wal ard. Rabbis samawati wal ard. Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu potensial, yakni salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kajian kita kali ini. Salawat serta salam telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, termasuk kita para umatnya, amin ya rabbal alamin. Ya akhwan fillah, jazakumullahu wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan KHO Official, kajian hadis online. Alhamdulillah kita sekarang masih di Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di hadis nomor 166 masih Kitabus Shalah, yakni bab waktu sholat, bab waktu sholat. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh gurunda kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi manusia. Selaku penutup ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tempat gurunda Al-Ustaz Ali Al-Mukarram, tafadhal bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallu umri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Bapak Ibu, ikhwati fillah, dibuka Kitab Bulughul Maramnya, Kitabus Shalah.
sudah masuk hadis ke 166. Nah, Wa an Abi Barzah al-Aslam. Sudah ketemu kok hadis berapa ini? sudah. Sudah ya. Assalam. Wa an Abi Barzah al-Islami, Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah yang maha tinggi meridhoinya. Qala telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam al-asr, salat asar, tuma lalu yarji'u ahaduna, lalu kembali salah satu di antara kami, salah seorang di antara kami, rahlihi, ke tempat asalnya, yaitu ke rumahnya. Pulang. Salam Madinah, di ujung Madinah, perbatasan ya. Wasyamsu hayyatun, sedang matahari, dan matahari ya, waw ini bisa dibaca dan bisa dibaca sedang ya. Matahari hayyatun, dalam keadaan hidup ya. Kalau sedang berarti wawnya waw hal ya, kalau dan itu wawnya waw atau. Sedangkan matahari masih hidup. Apa itu hidup? Masih ada gitu. Dia sholat asar masih ada. Ya, masih kelihatan. Masih ada. Wakana, dan adalah yastahibbu, siap mencintai atau menyukai siapa? Rasul suka menyukai an yuakhira minal isya, diakhirkan waktu isya. Suka Nabi itu ya. Ini ibadah yang dicinta, disukai adalah mengakhiri minal isya, jadi waktu salat isya. Wakana yakrahu, dan adalah yakrahu makruh, tidak suka, yakrahu tidak menyukainya, membencinya, an-nauma qabla, tidur sebelumnya. Jadi sebelum sholat isya dia nggak mau tidur, nggak suka dia tidur. Beliau nggak suka tidur sebelum sholat isya. Lalu wal haditha ba'daha, dan berkata-kata, ngobrol-ngobrol setelahnya. Sebelum isya dia tidak mau tidur, tidak suka tidur. Setelah sholat isya dia nggak suka ngobrol, beda sama kita sekarang ya. Sebelum kita ngobrol, tapi sholat isya ngobrol di masjid ya. Ngobrol. Iya benar. Ya, setelah isya ngobrol lagi ya, gitu ya. Tapi kalau ngobrol kajian sih nggak masalah ya. Kadang sih enggak juga. Baik. Wakana yang fatilu minal sholatul. Yang fatilu ya fatah. Yang fatilu itu apa ya? Mendahulukan atau menyegerakan. Dia menyegerakan min sholatul ghadat, sholat subuh. Al-ghadat itu sama dengan subuh. Ya, al-ghadat sudah saya tulis ya. Al-ghadat sama dengan, baca nggak? Silau, Ustaz. Kurang terang ya. Enggak, mungkin di bawahnya kena pantulan cahaya itu, Ustaz. Bentar. Mungkin jendela atau lampu ya. Kalau di bawahnya sih kelihatan. Nah, oke. Baca. Ya. Ini pemanen. Baru. Ayo. Nomornya sebenarnya
as-subhi. Oh, As-subhu sama dengan fajar. fajar. Ya, sama dengan Fajar. baca nggak sini? Baca. Al- Ghoda, subhi, fajar. Al-fajr. Hmm. Baca? Baca. Akhir sinonimnya ya. Ya, godat sama dengan subuh sama dengan fajar. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat sholat subuh, ya, pada saat sholat subuh ya menyegerakan sholat subuh. Hmm. Kina itu apa? Sampai atau ketika. Oh, oh. Ya'rifu Arafah ya'rifu mengenal. Ya arroju jali'ahu, tempat duduknya. Jadi seketika seseorang mengetahui tempat duduknya. Artinya kalau antum katakan duduk di masjid gitu kan, duduk di masjid, lalu kadang-kadang keluar lagi, tahu tempat duduk antum, tahu Ya, ya, ya. tempat duduk antum tahu. Ya arifu rajul jalisa wa kana yaqra'u. Jadi jadi pada menyegerakan sholat subuh sampai ina atau ketika seorang mengetahui tempat duduknya terang atau gelap. Terang, masih terang berarti. Sudah mulai terang, sebelum kan mulai gelap. Iya. Dimulai fajar sedikit kan masih gelap, gitu Ya. kan. Ada terang sedikit lah ya. Sampai menuju terang. Masih ada sholat subuh, itu sholat itu selama belum ada matahari muncul, terbit matahari walaupun sedikit, itu masih ada sholat subuh, sholat subuh. Ya, masih ada sholat subuh. Lalu wakana yaqra'u, dan adalah membaca bisitin ilal mi'atin. Sitin 60 sampai 100 ayat. Nabi Muhammad SAW pada saat sholat subuh dia baca 60 sampai 100 ayat. Kalau kita sekarang berapa ayat nih Bapak Ibu? Paling 1 lembar. 1 lembar. Iya. Tapi dalam hadis yang lain, Rasul pernah menegur Muadz bin Jabal, kalau kamu sholat berjamaah menjadi seorang imam, maka ringkaskan bacaanmu, Betul. ringkaskan sholatmu. Yang dimaksud ringkas, ini kan Rasul merintah, tapi dia harus mengerjakan sendiri, mengamalkan 60 sampai 100 ayat. Oh. Perfection. Di satu sisi, Nabi memerintahkan Muadz bin Jabal jangan panjangkan sholat. Kalau sholat nggak boleh panjang, otomatis kan bacaan kita ringkas. Iya. Ya. Nah, tapi seringkasnya 60 ayat itu gimana ceritanya? Ya. Mungkin Gimana kalau saya nangkep itu kita lihat jamaah kali Ustaz. Kalau jamaahnya mungkin jamaahnya di sahabat dekat Rasul itu kan mentalnya udah kuat kali ya. Mentalnya udah kuat. Kalau di Muadz bin Jabal, sahabat-sahabat Muadz bin Jabal, mungkin sahabat-sahabatnya Muadz bin Jabal mungkin nggak sekuat sahabat-sahabatnya Rasul kali. Ya. Mungkin ya. Mungkin kalau di tempat kita sekarang mungkin kalau di tempat saya kan masih pada kerja nih Pak. Ustadz, kalau di hari-hari bukan libur kan. Jadi kalau imamnya panjang tuh imamnya nggak libur. Makmumnya masih pada kerja. Jadi pada resah dan gelisah tuh supir-supir biasanya. Mungkin begitu. Iya. Itu namanya mentadaburi, belajar memahami, menyelami. Apa sih konteks maksudnya apa gitu kan? Iya. Itu yang pertama itu seperti yang kedua adalah 60 ayat Rasul yang baca dengan kita baca kuliah, kita baca kali. Udah cepat pasti gitu kan? Iya. Artinya walaupun panjang Rasul baca ayatnya panjang, cuma 60 ayat, tapi kalau Rasul yang baca itu gak berasa. Masya Allah, iya. Karena enak didengar kan? Benar. Iya.
Tapi kalau imamnya kalau siapa imamnya? Pak siapa nih imam itu ya? Kita baca Bacanya berantakan. berantakan. Dulu kita pengennya kan gak gerah aja kan, Iya, gak iya. kelar-kelar gitu. Iya. Tapi kalau bacanya enak, Benar gak gak berasa. tuh. Iya. Gak terasa tuh. Gitu ya. Iya, Ya, benar. kita tadi imannya lemah gitu. Aduh kerja gimana nih, lemah gitu kan. Nah artinya perlu pendekatan. Ya perlu pendekatan. Jelas sepak bal. Yang lain. Nah, Kita lanjut ya. ya. Indahuma, dan di sisi keduanya min hadis Jabir, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ini salah satu sahabat Nabi yang yang diperintahkan perang Uhud. Perang Uhud kan terjadi pada saat 15 kemarin kan, tanggal 15 awal, terus kalah kontra kafir kan. 16 awalnya baru sehari untuk ke Nabi. Jabir berangkat. Ada luka bekas pedang, tusukan panah. Jabir berangkat. Antum tahu kan luka pedang itu kan nggak gampang sembuh ya, lama. Iya, lama lukanya. Begitu lukanya menganga. Iya, lebar dan basah. Menganga, kelihatan tulang daging, tusukan tombak, tusukan panah. Berangkat Jabir, berangkat. Tak, Ustaz baru ngaji kemarin, sekarang ngaji lagi. Kalau begitu ya, Iya. Masya Jabir tidak siap berangkat ya Rasul. Mungkin ini salah satu cara saya untuk menebus kesalahan kemarin. Gara-gara saya mungkin salah satunya kita kalah. Satu, yang kedua peluang saya terus depan mata. Tuh, iman sahabat beda. Makanya 60 tahun saya kecil, gak kelamaan gitu ya. Iya. Baik. Wa indahumah min hadis Jabir radhiyallahu anhu wal isya'i, dan waktu isya ahyanan terkadang yuqaddimuha, mempakai atau mendahulunya. Maksudnya begini, Nabi kadang ahyanan itu kadang-kadang, jarang-jarang, tidak sering. Ahyanan itu jarang-jarang. Ya terkadang tapi untuk sholat isya terkadang dimajukan waktunya, artinya di awal waktu. Pada saat azan segera qomat langsung sholat. Terkadang, nah ini kalimatnya ahyanan nih, tidak sering-sering, terkadang ya, terkadang dikedepankan. Wa ahyanan juga terkadang, dan terkadang juga mengakhirkannya. Terkadang di awal, terkadang di akhir. Kita kan enggak nih, baru sekalian. Nggak, orang belum sholat di awal waktu dicemooh, dibully kali. Nabi, kita nggak lihat konteks dalil. Emang tidak dalil juga, kita nggak tahu apa kesibukan orang, kita nggak tahu. Ya. Ibadah itu perintah itu buat kita. Kita dulu yang maksain diri kita lah, jangan maksain orang lain. Betul. Ya orang lain mah la ikrah fid din. Ya. Terkadang mengakhirkannya, terkadang juga mengakhirkannya. Ida ro'ahum, apabila ro'ahum melihat mereka, melihat para sahabat, ijtama'u, maka Rasul mendahuluinya. Ya, ijtama'u berkumpul ya, jamak, salah ya. Ijtama'u, apabila Rasul melihat mereka, para sahabat ijtama'u, mereka telah berkumpul, ini film ya. Ajala, Nabi menyegerakan. Nabi menyegerakan sholat isya. Wa idza ra'akum abta'u akhir. Apabila melihat para sahabat telat, aja nih, ada kan Nabi satu orang ditungguin, Pak. Satu sahabat Nabi yang biasa sholat berjamaah nggak datang, ditungguin. Kisahnya siapa namanya? Kisahnya Sabhan ya, Subhan. Ya, dia Subhan apa Sabhan? Lupa namanya. Subhan apa Sabhan? Oh, nama sahabat itu, Ustaz. Ya, dia seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi.
Subban. 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 Oh, iya. Iya, Subban. Dia jaraknya 3 kilometer dari masjid, jalan kaki. Kilometer. Dan dia nggak pernah ketinggalan jamaah. Posisi Subban itu ngambil di pojok kanan atau di pojok kiri, nggak mau di tengah-tengah. Kenapa? Karena ada Abu Bakar. Dia tahu diri, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Makanya dia paling kanan atau paling kiri. Makanya Rasul pada saat ada orang di belok kanan, dia, oh ada Subban. Ada. Kalau nggak ada kanan, kiri dia, oh ada Subban. Iya, pada satu hari Subban nggak hadir sholat subuh. Ditungguin Rasul sampai mau habis waktu subuh. Satu orang tunggu. Ini nggak datang, kenapa di Subban? Ditanya Rasul, nanya sama yang lain, sahabat Nabi yang lain. Ada yang tahu Subban nggak? Subban? Gimana kabar Subban? Nggak ada kabar, belum datang jam segitu. Tahu ya Rasul, nggak tahu. Gimana kita kobat nggak tahu? Sebentar. Tinggal tunggu sebentar. Lalu 10 menit, 10 menit, dan kunjung datang sahabat Subban. Para sahabat yang lain nanya, gimana Rasul, kita kobat tadi, udah mau habis waktu subuh nih. Ya sudah, kita kobat. Kita kobat. Kenapa khawatir subuhnya habis kan? Dia sholat subuh berjamaah, selesai salam, ke kanan, nggak ada juga Subban di sebelah kanan. Sebelah kiri nggak ada juga, ternyata nggak datang sholat subuh. Nah, sahabat nanya, siapa di antara kalian yang tahu rumah Subban? Antarkan saya ke sana. Diantar ke sana, ketemu dengan istrinya. Ternyata sahabat Subban telah meninggal, telah wafat. Masya Allah. Ya, kita panjangnya, kalau kita panjangnya, intinya dia tidak pernah hadir kalau berjamaah di masjid, walaupun jarak 3 km. Nah, seorang imam juga tahu jamaahnya. Lihat mana yang nggak hadir, mana yang dia ada apa. Saya kalau kajian itu saya periksa absensinya. Siapa di orang-orang yang nggak hadir? Kita tanya kenapa. Jangan sakit. Jangan lagi dia nggak ada uang. Kita akan segala macam. Terus peduli. Baik. Jadi kadang-kadang kalau telat berkumpul oleh para sahabat itu berjamaah, walaupun kurang satu orang, itu sampai Nabi, sampai jelas kondisinya, jelas informasinya, ya. Apakah Nabi menunggu tinggal sholat berjamaah. Wa subuh dan sholat subuh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha ya apa dolasin. Nabi sholat subuh dia pada saat pecah ya, pada saat subuh mana dia sholat pada saat masih gelap, masih kondisi gelap. Oh, sahih ya, ada di Muslim nomor hadis 286. Wali Muslim min hadis Abi Musa faqamul fajr, mendirikan sholat fajar, mengerjakan sholat fajar hina ketika ansakol fajar, ketika fajar sudah pecah. Tadi baru pasti fajar sidik ya, fajar sidik, karena fajar itu dia memecah, membelah. Nah, ini apa? Ida sama unsaf kan membelah ya, pecah, robek. Bila fajar telah pecah, telah membelah, telah merobek gelapnya malam. Jadi masih baru nih ya. Wanas dan orang-orang la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'du, hampir saja tidak mengenal, hampir tidak mengenal ba'duhum ba'du, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Masih gelap Pak, zamannya nggak seperti sekarang. Segelap-gelap sekarang kan masih ada lampu ya. Nah, zaman dulu kan gelap banget. Jadi nggak kenal lah seorang, karena fajar baru pecah, baru masuk mulai. Artinya Nabi waktu awal ini subuh di awal waktu, mengajarkan sholat subuh di awal waktu. Tapi
bin Khadij radhiyallahu anhu qala telah berkata kunna nusallil maghrib, adalah kami dulu kami sholat maghrib ma'a Rasulullah bersama Rasulullah SAW. Fayan soribu, lalu berpaling ahaduna salah satu di antara kami, wa innahu, dan sesungguhnya dia la yusiru, sungguh betul-betul telah melihat, ya betul-betul melihat, bukan telah ya, betul-betul melihat bahwa kia nabelihi, tempat jatuhnya anak pang. Dia tahu dia pada dilempar di mana jatuh, tahu. Berarti udah terang atau masih gelap? Udah terang berarti itu. Udah terang berarti. Iya, terang. Terang, artinya belum masuk isya. Oh iya. Ya masih kelihatan, Masih kelihatan. tempat anak mana masih kelihatan, masih ada safak merah berarti. Ya, boleh. Jadi maghrib berarti di awal akhir waktu ya, maghrib ya. Di awal waktu. Baik, Oh, iya. di awal waktu. Wa Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia telah berkata, ataman Nabi sallallahu alaihi wasallam datalaita pernah ya pada satu malam sholat Isya, hatta dahaba, sampai dahaba itu pergi, amatun lain, setengah malam atau malam yang setengah, ya. Tuma, lalu kharaja, lalu keluar, pas sholat, dan sholat. Waqala, dan bersabda, innahu, sungguhnya dia kembali kemana? Ke sholat Isya ya. Bisa dia kembali ke malam, tengah malam, ke amatun nail, waktu tengah malam itu. Sesungguhnya dia waktu malam itu waktunya, sungguh inilah waktu. Laula, jika tidak, seandainya tidak tasuk kok memberat umat di atas umat. Kata Rasul, kalau tidak memberatkan umatku, ini waktunya terbaik sholat Isya. Di akhir malam gitu, Ustaz. Di akhir malam, malam yang tengah, malam tengah. Jadi kalau misalnya jam 6 ya, jam 6 maghrib, jam 5 nya subuh, berarti kan berapa jam tuh? 18 ke 24, 11 jam. 11 jam. 11 jam. Berapa jam? 11 jam. Berapa jam? 11 jam. Bagi 2 berapa? 5,5. Berarti setengah 12. 5,5, katakan 6 jam lah ya. Yang paling habis kan? Iya. Ya, katakan 6 jam. Jadi jam berapa? Jam 1 ya? Jam 1. Jam 1 ya. Telat jam 2 deh. Itu waktu terbaik sholat Isya. Telat jam 2 deh. Ya. Waktu Isya sampai terbit fajar. Iya. Masih ada. Tapi waktu terbaik ya jam 2 deh. Habis jam 2, sholat jam mulai 11 rakaat. Selesai ngapain? Selesai. Masih ada waktu nih. Antum biasanya berapa jam sholatnya? Sejam. Oke. Ya kalau 11 rakaat, kalau masing-masing satu rakaatnya 2 menit atau 3 menit, 3 menit dah. Berarti kan 33 menit tuh. Iya. Setengah jam. Iya, setengah jam, 1 jam deh sama wiridan. Iya. 1 jam. Jadi jam 2, jam 3 kelar. Jam 3 semua jam 5 ngapain? Jam 3 kan 5. Tidur kali. Istighfar Pak, banyak istighfar. Istighfar sampai menjelang subuh. Oh. Istighfar kan, ya sampai fajar kabit. Fajar kabit, istighfar. Nah fajar kabit sampai fajar titik kan kurang lebih 10 menit ya. Tidur berbaring ke kanan. Tuh kalau sakit nunggu hari kan berbaring ke kanan kan? Iya. Gitu.
baca istighfar di waktu sahur. Oh. Baik, lanjut. Pertanyaan Ustaz. Silakan. Kan ini waktu yang paling afdol sholat isya tadi menurut hadis riwayat Aisyah itu kan di akhir waktu nih Ustaz. Tapi biasanya kan kalau di akhir waktu biasanya di sini masjid udah sepi kan Ustaz, gak ada yang jamaah. Jadi kan mau nggak mau kita sholatnya sendirian. Mana yang lebih afdol Ustaz? Bareng waktu dengan jamaah atau sendirian di akhir waktu? Yang lebih baik, yang paling afdol di awal waktu, Pak. Oh. Di awal waktu. Walaupun antum sholatnya pada ngerti semua, orang-orang ngerti semuanya. Tengah malam semua, karena waktu terbaik. Jadi kalau berjamaah tengah malam, katakan ngerti semua. Tetap di awal waktu yang terbaik. Berapa? Umur nggak nyampe Pak, belum tahu. Betul. Tahu, walaupun waktu terbaik kan waktu terburuk adalah waktu kita nggak sholat. Iya, betul. Iya kan? Waktu terbaik betul buat siapa? Bukan buat kita. Kalau kita nggak sholat buat apaan? Kan ibadah yang pertama kali sholat, ya kan? Sholat, iya. Saya kan dong. Walaupun, tapi kalau pada kita sudah sholat di awal, minimal aman lah ya. Iya. Tinggal kita kejar yang ini ya kan qiyamul lail ya. Iya, qiyamul lail. Dan qiyamul lail tapi kan biasanya kalau orang sudah bisa mendawamkan, iya sih. Mendawamkan itu terbiasa. Biasanya bangun. Bisa bangun. Tapi jangan coba-coba ya, jangan coba-coba gitu kan, khawatir ya kan. Khawatir hilang kan belum masih sih saya sama Allah kan, maksudnya kan wisata baru nih ya Allah gitu kan, wisata baru kita kandain gitu kan. Allah itu kan Allah lihat, bukan baru nih, bukan nyubi. Perbuatan. Iya. Lah terus ya pancing sekali itu. Iya benar. Dari sebab. Tapi kan tadi kan sholat yang paling baik kan tidur dulu tuh Ustaz. Kalau ngejar sholat tahajudnya. Apa tadi udah termasuk? Jadi kita awal sholat malam itu tidak mesti tidur. Oke. Sholat malam tidak mesti tidur. Tapi kalau mau tidur lebih baik, tidur itu baik. Oh tapi gitu. Tidak mesti tidur sholat. Jadi saya waktu itu nangkapnya gini Ustaz, kalau sholat sholatul lail ya. Sholatul lail itu nggak pakai tidur, tapi kalau sholat tahajud saya tidur gitu. Apa gimana sebenarnya Ustaz? Bedanya apa sholat malam? Makanya sholatul lail kan ya tahajud sholat lail juga ya. Sholat isya juga sholat malam. Iya, sholat malam. Itu juga sholat malam. Iya. Soalnya kan di waktu dari kita kan waktu malam. Sholat duha waktu itu Pak. Iya. Iya kan. Jadi nama-nama waktu. Nah, Abu Bakar pernah sholat berapa kali? Sholat malamnya setelah witirnya setelah isya. Iya, betul. Iya kan? Umar di akhir malam. Di akhir malam, betul. Tengah malam aja. Nabi nggak pernah menyalahkan, kita doang sering nyalain. Iya. Saya dengar. Kita doang sering nyalain, Nabi nggak pernah nyalain. Saya dengar riwayat itu karena kalau Abu Bakar mengerjakan ibadah dengan kehati-hatian, makanya dia mengerjakan witirnya sebelum tidur. Sedangkan Umar mengerjakan ibadah dengan kekuatannya. Dia yakin pasti bangun nanti malam gitu. Seperti itu. Tapi memang yang paling bagus itu di awal waktu ya Ustaz ya. Di awal waktu Pak. Di awal waktu kita nggak punya garansi masalahnya. Ya, Nabi kan dibangunin Pak. Yang berselimut, bangun. Iya. Lanjut. Kita mah bukan berselimut ya, yang tegur Pak. Dari maker juga dimatiin tuh. Tapi dibangun. Tuh bangun. Nah, pakai yang lain. Berarti tahajud tadi Ustadz nggak perlu tidur ya, tapi lebih baik tidur gitu. Karena kenapa lebih baik tidur dulu? Oke. Karena ganjaran orang tidur. Orang tidur langsung sholat tuh berat sekali Pak. Nggak semua orang takut. Orang bangun tidur aja
Mau makan aja, sahur aja itu berat. Ini mau Di sini sholat lagi. diganti setan. Iya. Di matanya diganti setan. Benar berat sekali. Yang bangun hidup bisa langsung sholat, yang betul gitu. Itu luar biasa orang-orang yang kuat. Orang kuat. Makanya disaksikan malaikat, pahalanya besar. Karena apa? Orang-orang ini tak bilang ngantuknya, bila segala macamnya demi ketemu rohnya. Iya. Berarti Ustadz semua sholat malam itu, Ada lagi? berarti Ustadz semua sholat malam itu istikharah, sholat tahajud, sholat mungkin sholat mutlak, mungkin sholat apapun. Kalau misalnya tidur lebih baik begitu ya. Tapi tidak tidur juga nggak apa-apa gitu ya. Karena saya membedakan kalau nggak tidur saya diaja. Nggak tidur ya. Iya. Karena sebelumnya saya kalau tidur itu niatnya sholat tahajud, tapi kalau nggak tidur saya niatnya sholat malam, sholat lain. Enggak ya, salah itu berarti ya. Iya. Berarti sholat tarawih juga kalau bisa tidur dulu ya Ustaz ya? Kapan? Iya, tarawih nggak tidur dulu. Iya, saya tidur. Ya mungkin sampai di sini dulu ya kali Ustaz ya. Baik, Itu baik. connectingnya banyak yang berhenti dari tadi Ustaz. Berarti pakai wifi ya? Tak tahu Iya, juga iya. nih wifi-nya apa nih? Ini lama juga nih, udah berapa hari saya dari di sini 2 hari sih kan? Saya ngajuin tuh dari data, agak repot juga. Nanti coba saya share, saya ada teman saya dia pakai modem gitu Ustaz. Pakai modem. Kita coba Apa? saya sharein deh. Boleh. Kalau di tempat saya Boleh. ada banyak brand modemnya gitu. Boleh. Insyaallah nanti. Baik. Oke, baik tamam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya akmalul fila ajakumul wa iyyakum. Semoga yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita semua. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Kul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah, semua yang salah datangnya dari saya. Mohon ibu minta maaf sebesar-besarnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemakmuran. Ya Allah, walau bisawab kita tutup kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur jazakallahu khair Ustaz. Izinlah Ustaz.